Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Puslina, dalam mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 3, yaitu pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu yang pertama 3.3, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan 4.3, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Peta konsepnya ada 4 poin penting yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian sumber daya alam atau natural resources. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam. Yang ketiga, potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik, langsung dibahas yang pertama tentang pengertian sumber daya alam. Yang punya bukunya bisa dibuka di buku paket kelas 11 Mandiri penerbit Erlangga. Sumber daya alam atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah natural resources, yaitu semua potensi alam baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam atau penggolongan sumber daya alam. Di sini yang dibahas yaitu ada 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sifat kelestariannya, yang kedua berdasarkan jenisnya, yang ketiga berdasarkan pemanfaatannya, dan tambahan satu lagi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang barang tambang. Klasifikasi sumber daya alam yang pertama yaitu berdasarkan sifat kelestariannya. Dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang dapat diperbarukan, yaitu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali. Contohnya energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati, baik tumbuhan ataupun hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya tak terbarukan atau unrenewable resources, yaitu sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi. Contohnya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta mineral baik logam maupun non-logam, dan bahan bakar nuklir misalnya seperti uranium. Sudah cukup jelas ya untuk contoh yang ini. Yang kedua yaitu berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi 2 yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik, contohnya seperti tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sedangkan sumber daya alam hayati atau biotik berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar, dan peliharaan. Contohnya burung, reptil, ikan.
Yang ketiga yaitu berdasarkan pemanfaatannya, dibagi menjadi 3, sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya materi dari sumber daya alam tersebut. Contohnya besi, emas, dan kayu. Sedangkan sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Sedangkan sumber daya alam ruang yaitu sumber daya alam berupa ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah dan area bermain, contohnya tanah, lahan. Yang terakhir yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan atau tentang barang tambang, dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bahan galian golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan galian golongan A yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan atau keamanan negara atau bagi perekonomian negara. Contohnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Bahan galian golongan B yaitu disebut juga bahan galian golongan vital. Bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, aluminium, dan lain sebagainya. Galian golongan C atau disebutnya bahan galian industri seperti pasir, pasir kuarsa, asbes, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai pengertian dan klasifikasi sumber daya alam saja. Tugas untuk kalian adalah silakan kalian cari minimal 1 contoh dari masing-masing penggolongan sumber daya alam. Kemudian kalian buat grid dari foto tersebut. Kemudian kalian upload ke Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa captionnya, penjelasan dari foto tersebut, dan tag ke guru geografi kalian masing-masing ya untuk 11 IPS 1 sampai 3 ke Ibu Nurlela di @nurlela.gois, dan untuk 11 IPS 4 sampai 5 ke Ibu Kuslina di @kuslina_geo. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di sesi diskusi di grup Telegram. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.